informasi. Peran informasi menjelaskan kegiatan yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan jaringan informasi. 3 peran yang berada dalam kelompok ini adalah: pertama, pengawasan. Pengawasan adalah mencari dan menerima informasi, melihat tingkat laporan, dan penerbitan berskala, menjaga kontak pribadi. Lalu yang kedua adalah penyebarluasan. Penyebarluasan adalah meluruskan informasi kepada anggota organisasi yang lain, mengirim memo dan laporan, dan menelepon. Lalu yang ketiga adalah juru bicara. Juru bicara adalah menyampaikan informasi kepada pihak luar melalui pidato, laporan, dan memo. Peran antar pribadi atau interpersonal role. Peran antar pribadi berkaitan dengan hubungan dengan orang lain dan dengan keahlian manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran figur kepala biasanya menangani aktivitas resmi dan simbiolis untuk organisasi atau departemen. Manajer mewakili organisasi dalam kapasitas manajemen formal sebagai kepala unit. Peran pemimpin mengarahkan dan memberikan motivasi kepada bawahan, melatih, membimbing, dan berkomunikasi. Peran penghubung berkaitan dengan perkembangan informasi baik di dalam maupun di luar organisasi, seperti mengirim surat, menelpon, dan melakukan rapat. Peran keputusan. Peran ini mengharuskan manajer menentukan pilihan dan mengambil tindakan. Peran ini seringkali memerlukan keterampilan konseptual dan manusia. Peran keputusan terdiri dari 4 poin penting, yaitu: yang pertama, wirausahawan, kedua, penyelesai masalah, ketiga, pembagi sumber daya, yang keempat, negosiator. Peran wirausaha mencakup inisiatif melakukan perubahan, sehingga manajer harus memikirkan masa depan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Peran penyelesai gangguan mencakup penyelesaian konflik di antara bawahan atau departemen manajer dengan departemen lainnya. Peran pembagi sumber daya bermanfaat dalam keputusan mengalokasikan orang, waktu, peralatan, anggaran, dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peran negosiator berkaitan dengan negosiasi dan tawar-menawar secara resmi untuk mendapatkan hasil bagi unit yang menjadi tanggung jawab manajer. Sebagai contoh, manajer bertemu dan secara resmi bernegosiasi dengan kontroler untuk kebutuhan akan sumber daya anggaran tambahan atau dengan serikat pekerja untuk menghadapi keluhan seorang pekerja.